Selamat hari Minggu adik-adik, selamat pagi. Sebelum kita mulai ibadah kita pada minggu pagi ini, mari kita bersatu dulu sejenak. Amin. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita pada minggu pagi ini. Untuk itu, mari kita berdiri bersama-sama. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 129. Nomor 129. Puji Yesus. Puji Yesus, pujilah juru selamat. Langit bumi makhlukkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat, kuasa hormat berilah kepadanya selamanya. Yesus gembala kita, siang malam kita didukungnya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa untuk doa pembukaan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur pada minggu pagi ini kami dapat beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus, Kau akan berkati ibadah kami pada saat ini. Kau akan pimpin ibadah kami. Kau akan berkati ibadah kami. Sehingga ibadah kami dapat berjalan dengan baik dan benar. Kau juga akan memberikan sukacita, kesehatan kepada kami Tuhan, di mana pada saat ini kami bersama-sama untuk beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau juga akan mengampuni segala dosa-dosa kami. Dengan sepenangan doa kami ini Tuhan, yang kami alaskannya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, kita akan bacakan Mazmur puji-pujian. Mazmur puji-pujian terdapat di Mazmur 150 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur 150 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Aku akan membacakannya. Kita bacakan bersama-sama. Haleluya, puji Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan robana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Adik-adik, kita sambut lagi puji-pujian ini dengan bernyanyi bersama dari Kidung Ceria nomor 19, Yang Maha Kasih. Kidung Ceria nomor 19, Yang Maha Kasih. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Walau dirantai oleh dosaku, walau dirantai tak terlepas, aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Selamat pagi, selamat hari Minggu.
dan salam sehat untuk kita semua adik-adik. Hari ini kita mau masuk ke dalam bacaan Alkitab. Dipersiapkan Yoel 1 ayat 4 sampai dengan 9. Yoel 1 ayat 4 sampai dengan 9. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bimbinglah kami, semoga bacaan pada hari ini dapat kami resapi dan dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Amin. Adik-adik, bacaan kita pada pagi hari ini, Enci mau menjelaskan mengenai 3 hal, yaitu mengenai Nabi Yoel sendiri, 1, yang kedua adalah mengenai bangsa Yehuda, dan ketiga adalah mengenai bencana alam. Nah, Nabi Yoel ini adalah nabi yang berkarya di kerajaan Yehuda. Namanya sendiri berarti Tuhan atau Yahweh, adalah Allahku. Nah, Nabi Yoel ini hidup di tengah bangsa Yehuda yang pada zaman itu sedang mengalami bencana. Sepertinya tidak jauh beda dengan kita saat ini ya. Tapi Enci mau cerita dulu mengenai bencana yang mereka alami. Pada zaman Nabi Yoel terdapat suatu bencana yang luar biasa. Bahkan yang terburuk yang terjadi pada zaman Alkitab di saat itu. Jutaan belalang turun ke daratan dan melahap tanaman. Mungkin adik-adik bisa melihat di dalam presentasi di hadapan adik-adik, itu yang saat ini juga bahkan terjadi di Afrika, yang pada saat bersamaan juga mereka sedang dilanda oleh pandemi COVID-19. Akibat serangan belalang itu terjadi kelangkaan makanan dan bahkan kelaparan yang meluas. Karena belalang itu mengakibatkan kerusakan total dan seluruh lahan pertanian dan perkebunan menjadi hancur karena hama belalang. Adik-adik coba buka lagi, lihat lagi di ayat 4. Ayat 4 ini mengungkapkan kebinasaan total yang dialami oleh bangsa Yehuda pada saat itu. Dan selanjutnya di ayat 5 sampai dengan 12 sebenarnya menggambarkan seperti apa yang diakibatkan dari bencana-bencana itu. Tidak hanya terhadap ekonomi daripada bangsa Yehuda itu sendiri, tapi bahkan sampai dengan kehidupan mereka ke gereja, bait Allah, di mana mereka sudah tidak lagi dapat memberikan persembahan kepada bait Allah, karena sudah tidak ada lagi yang dapat diberikan. Kemudian pasal berikutnya dinyatakan bahwa Yoel meminta agar bangsa Yehuda melakukan prosesi meratap atau ratapan rakyat. Itu artinya karena panen yang gagal total, maka Nabi Yoel meminta kesungguhan dari bangsa Yehuda untuk memohon pengampunan dan pertolongan Tuhan. Pasal 7 itu menggambarkan bahwa pohon ara dan anggur itu melambangkan kesejahteraan dan kesuburan Israel. Jadi bangsa Yehuda pada saat itu apabila mereka bisa duduk-duduk di bawah pohon ara, pohon anggur itu seperti bangsa yang sejahtera. Bahkan pohon anggur dan pohon ara ini tidak luput dari bencana belalang pada saat itu. Pasal 8 menjelaskan bagaimana bangsa Yehuda itu berkabung dengan adanya kain kabung sebagai tanda yang berwarna hitam sebagai tanda berkabung. Tidak hanya dipergunakan kain kabung itu sebagai kedukaan pribadi, tapi maupun kedukaan secara umum. Pasal 9 menggambarkan bagaimana dampak bencana ini tidak hanya terhadap ekonomi, tapi dengan jelas menyebutkan bagaimana dampaknya terhadap peribadatan di bait Allah, di mana ibadah di rumah Allah tidak dapat diselenggarakan. Dan ini membuat para imam, para petugas ibadah, para pelayan berduka. Jadi pada saat itu tidak hanya darurat ekonomi, tetapi juga keadaan darurat rohani. Enci juga sudah mencari beberapa gambar bencana yang telah dialami khususnya di Jakarta pada saat bulan Januari sampai dengan saat ini.
di awal Januari kita mengalami banjir yang tidak hanya sekali, tapi berkali-kali di awal-awal tahun 2020. Kemudian di bulan Maret kita secara resmi diumumkan oleh pemerintah Indonesia kita saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19. Ya, sebenarnya ini hanya di Jakarta. Jadi kalau misalnya di Indonesia tentunya itu lebih banyak lagi. Kalau di dunia tidak terhitung betapa banyaknya bencana yang dialami. Jadi dari bencana-bencana itu, pelajaran yang dibalik itu semua yang dapat kita petik ada beberapa hal yang dilihat di presentasi depan ini, bahwa Tuhan ingin kita bertobat dan mentaati firman Allah. Kedua, hidup berdamai dengan alam dengan menjaga lingkungan sekitar. Ketiga, mendoakan mereka supaya Tuhan Yesus menghibur mereka. Menolong pemerintah setempat dengan mentaati peraturan. Dan yang terakhir, memberikan dan menyalurkan bantuan dengan memberikan sumbangan apabila dimungkinkan. Inilah bacaan cerita Alkitab untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Selamat pagi adik-adik, kita akan masuk di dalam aktivitas pagi ini. Kita akan membuat kalender meja ya, tapi isinya adalah tekad adik-adik dan doa adik-adik untuk bangsa dan negara kita. Nah, perlu adik-adik siapkan adalah yang pertama, yaitu kalender bekas. Kalender bekas yaitu kalender yang meja ya, kalender meja yang bisa berdiri seperti ini ya. Ini kalender bekas yang Enci Nini sudah sobek kalendernya, tinggal tatakannya aja. Nah, adik-adik boleh minta sama mama papanya ya. Lalu adik-adik siapkan kertas HVS. Kertas HVS. Lalu adik-adik siapkan juga gambar-gambar lucu. Adik-adik jangan lupa siapkan gunting, pensil warna, dan lem. Ini alat-alat yang akan kita gunakan. Pertama-tama kita ambil dulu kertas HVS dan tatakan kalender ya. Kita ukur dulu adik-adik menggunakan kalender yang ukurannya seperti ini. Maka dari kertas HVS ini Enci Nini bagi dua, lalu ditempelkan nanti seperti ini. Setelah ditempelkan ya menggunakan lem, adik-adik boleh menggunting gambar-gambar yang sudah ada ini ya, digunting adik-adik. Oke, disesuaikan dengan ukuran seperti ini. Nah, ini boleh adik-adik tempelkan di sini ya. Kita tempelkan seperti ini ya. Lalu boleh ditambah dengan gambar yang lain, misalnya gambar boneka, atau boleh juga gambar apa aja yang adik-adik mau pergunakan gambarnya ya. Adik boleh tempelkan. Setelah ditempelkan, adik-adik boleh menghias di tempat yang lain.
Begitu juga dilakukan di bagian belakangnya. Ya, sama ditambahkan. Lalu bagian yang depan adik-adik boleh menuliskan tekad adik-adik. Dituliskan yaitu tekadku. Tekadku. Lalu yang sebelah sini lagi, misalnya doaku untuk bangsa. Bangsa. Nah, adik-adik seperti ini jadinya. Ya, nanti adik-adik boleh tuliskan. Nah, dan akhirnya aktivitas kali ini bisa seperti ini. Ya, di bagian belakangnya kita bisa tuliskan adalah kalender IHMPA. Kelihatan ya adik-adik? Nah, ini bisa adik-adik tempatkan di ruang belajar adik-adik, di meja belajar, atau di ruangan yang bisa terlihat oleh adik-adik ya. Baik, sampai di sini aktivitas kali ini. Aktivitas yang paling kreatif yang adik-adik kirimkan nanti melalui WhatsApp grupnya adik-adik untuk anak tanggung. Yang terbaik, yang menarik, yang kreatif akan mendapatkan hadiah dari Cinci dan Kungku. Terima kasih adik-adik. Adik-adik, setelah kita mendengarkan cerita dan beraktivitas, sekarang mari kita sama-sama berdoa dalam doa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau selalu setia menjaga kami dalam kehidupan ini. Terima kasih karena pagi hari ini Engkau juga yang menyatukan hati kami, sehingga dalam kesatuan hati, meski di tempat kami masing-masing, kami dapat beribadah bersama kepadamu, menyanyi memuliakan namamu, mendengarkan cerita tentang kebenaran firman-Mu, bahkan juga ada bersatu hati untuk berdoa kepadamu. Tuhan Yesus, sekarang ini kami mau berdoa untuk firman yang sudah kami dengar melalui cerita tadi. Dalam keseharian kami, ketika menghadapi masa sulit, kami yakin dan percaya hanya Tuhan Yesuslah tempat yang paling setia untuk kami berseru dan minta tolong. Tuhan, yakinkan kami selalu bahwa dalam keadaan sulit sesulit apapun, rencana Tuhan tetap indah buat kami. Janji Tuhan setia menjaga dan melindungi kami. Tuhan Yesus yang baik, saat ini juga kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di negara kami, bahkan di seluruh muka bumi ini, sedang mengalami wabah pandemi COVID-19. Tuhan lindungilah setiap kami. Beri kami hikmat untuk menjaga diri dengan baik. Tuhan tolong agar kami ingat bahwa segala hal yang kami lakukan itu adalah penting dan baik untuk kesehatan kami dan juga orang lain. Buat pemerintah, Tuhan berikan mereka hikmat agar mereka membuat kebijakan-kebijakan yang baik, yang benar, dan bisa menolong kami, melindungi kami semua untuk bisa melewati wabah ini dengan baik. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah pemerintah bangsa dan negara kami, berikanlah bagi mereka hikmat dan takut akan Tuhan, agar melalui segala perkara yang mereka lakukan, itu berkenan di hadapan-Mu dan baik untuk seluruh masyarakat Indonesia.
Ya Tuhan Yesus, Tuhan sahabat kami yang setia, saat ini juga kami mau berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di dunia. Dalam kondisi seperti sekarang, di mana kami tidak bisa beribadah berkumpul di gedung gereja, kiranya kami tetap selalu beribadah, bersekutu bersama-sama dalam rumah dengan keluarga kami, dan dalam keseharian kami pun dapat tetap melakukan tugas panggilan kami, bersaksi, melakukan hal-hal yang baik di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, di tengah-tengah kehidupan dengan sesama kami. Secara khusus untuk GPIB Jemaat Nazaret, di mana kami bersama-sama selalu bersekutu, Tuhan berkatilah kegiatan pelayanan yang berjalan, agar melalui semua hal yang dilakukan, kiranya Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus, saat ini juga kami mau berdoa untuk warga Jemaat GPIB Nazaret. Buat oma opa, tante om, kakak adik, dan teman-teman yang sedang sakit, kami mohon kiranya Tuhan menyembuhkan mereka. Dan buat kami semua, Tuhan Yesus tolong agar kami berhikmat untuk menjaga kondisi kesehatan kami dengan baik. Kami mau berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan pakai. Kiranya Tuhan juga yang selalu melengkapi mereka dengan hikmat Tuhan, agar semua pelayanan yang dilakukan berkenan bagi Tuhan. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa saat ini untuk orang tua kami, untuk saudara-saudara, kakak dan adik kami. Terima kasih karena mereka ada dalam kehidupan kami. Mereka adalah berkat Tuhan yang sangat luar biasa buat kami. Tuhan lindungi dan jaga mereka dan juga kami, agar kami selalu sehat-sehat, aman sentosa dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Ya Tuhan Yesus yang maha baik, juga untuk sekolah kami, untuk pendidikan kami, Tuhan tolong agar kami dapat belajar dengan baik, tetap bertekun meskipun kami belajar di rumah kami masing-masing tidak berkumpul di sekolah. Kiranya kami selalu bertanggung jawab menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dari guru-guru kami, dan juga mengikuti ulangan-ulangan dengan baik, sehingga kami mendapatkan nilai-nilai terbaik kami untuk kenaikan kelas kami. Tuhan Yesus, tolonglah kami agar kami menjadi anak-anak-Mu yang berprestasi dan menyenangkan hati orang tua, kebanggaan orang tua, dan menjadi teladan bagi kakak dan adik kami. Ya Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami yang kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, kini tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Persembahannya dapat adik-adik masukkan ke dalam amplop yang telah adik-adik hias, serta adik-adik dapat menyerahkannya kepada Enci dan Engku, atau adik-adik dapat memberikannya ke gereja. Adik-adik, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 355. Aku bawa dan berikan.
aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan ini. Persembahan kami ku beri kepadamu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Adik-adik, silakan duduk. Adik-adik, kita masuk ke warta PA. Yang pertama, himbauan untuk orang tua. Waktu IHMPA mulai pukul 9.00 WIB. Adik-adik harus sudah rapi dan sudah sarapan terlebih dahulu. Lalu adik-adik menyiapkan Alkitab, kidung ceria, buku tulis, dan alat tulis. Serta orang tua menyiapkan ruangan yang nyaman supaya adik-adik dapat beribadah dengan tertib dan baik. Lalu orang tua dapat menyiapkan uang persembahan. Yang kedua ialah amplop persembahan. Uang persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop persembahan yang merupakan hasil karya adik-adik. Dan persembahan dapat diserahkan langsung ke gereja atau dapat diserahkan kepada encik atau engku saat bertemu di gereja. Terima kasih adik-adik. Adik-adik, mari kita akhiri ibadah ini dengan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 37 bait 1 dan 4. Kidung Ceria 37 bait 1 dan 4. Allah Bapa melindungi. Allah Bapa melindungi anak-anaknya di bumi, burung-burung dalam sarang tak kenal naungan seimbang. Anak-anak milik Bapa tak pernah ditinggalkannya, dilimpahkan cinta kasih agar mereka baik dan suci. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa yang pengasih, Bapa yang setia dan maha pengampun, kami mengucap syukur dan terima kasih karena kami boleh mengakhiri ibadah ini bersama-sama dengan baik. Setelah kami mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman itu boleh kami bawa dalam hidup kami sehari-hari dan melaksanakannya. Jauhkan kami Tuhan dari segala yang jahat dan lindungi kami dalam segala hal supaya kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan takut akan Tuhan. Berkatilah kehidupan kami, berkati orang tua kami, berkati saudara-saudara kami semua. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang, kami akan bertemu kembali pada minggu depan. Kiranya Tuhan tetap menyertai kami dan menjaga kami. Tuhan, bersihkanlah kami, layakan kami, dan terimalah doa kami ini yang kami persembahkan di dalam nama Yesus Kristus. Marilah kita terima berkat Tuhan. Semoga kita semua dilindungi dan dibimbing dan dinaungi dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa
Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.